Selamat pagi Bu Nurdin. Ya, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah siap ya ini untuk masuk ke kelas kan? Sudah. Nah, jadi, mungkin hari ini saya akan coba melakukan proses supervisi untuk Ibu. Jadi supervisi ini tidak untuk melihat bagaimana apa hal-hal yang ingin diperbaiki, tapi kita sini untuk menemukan solusi tentang proses pembelajaran yang ingin kita capai bersama di kelas. Mungkin dalam pembelajaran yang Ibu akan lakukan ini mungkin ada hal-hal yang Ibu rasa ingin perlu Ibu buat supaya bisa meningkatkan proses pembelajaran. Tentunya ada. Yang pertama itu harus ada tujuan pembelajaran, supaya siswa-siswi itu fokus dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, di sini untuk materi pelajaran yang akan saya sampaikan itu tentang greeting atau ucapan salam dalam bahasa Inggris. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu supaya siswa-siswi itu tahu apa saja ungkapan-ungkapan salam atau ucapan salam dalam bahasa Inggris. Itu terkait tujuan pembelajaran ya. Jadi kali ini Ibu akan melakukan pembahasan terkait greeting atau pengucapan ya. ucapan salam. Siswa diminta untuk mampu mengucapkan salam ketika bertemu orang ya. Jadi untuk sejauh ini kira-kira ada hal-hal yang Ibu rasa mengganggu tidak ataupun menghambat ketika Ibu coba menerapkan pembelajaran ini di kelas? Tentu ada ya? Karena yang kita tahu siswa-siswi di kelas itu kan masih kadang itu kurang fokus dengan materi yang dijelaskan. Nah, kalau itu biasanya saya atasi dengan cara membuat grup kelompok biar mereka bisa fokus dengan materi tetapi dengan teman-teman sesama mereka. Jadi itu untuk strategi yang Ibu akan siapkannya. Iya. Jadi untuk mengembangkan itu semua pasti kan ada hal-hal yang ingin dicapai kan. Kira-kira proses pengembangan yang selain hal yang tadi sudah Ibu sampaikan itu mungkin apalagi yang akan Ibu tingkatkan, pengembangan apa yang Ibu tingkatkan untuk memotivasi atau memacu siswa untuk mampu mengucapkan salam tadi? Kalau untuk proses pengembangannya, yang pastinya saya dari membuat grup kelompok, yang pastinya saya membuat siswa untuk menghafalkan vocabulary terkait ucapan salam. Ucapan salam. Jadi kosakata ya, Bu. Kosakata terkait ucapan salam yang Ibu tingkatkan pemahaman siswanya. Supaya pengembangan dari materi ini bisa tersampaikan. Jadi melatih mereka untuk mengucapkan salam dengan vocabulary yang bagus, kata-kata yang tentunya dalam bahasa Inggrisnya yang baku yang bagus kan ya. Itu pengembangan yang ini Ibu capai. Dari pengembangan yang sudah ingin Ibu lakukan nanti saya akan memantau di dalam kelas apa yang nanti Ibu akan lakukan. Terus strategi untuk yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran kali ini untuk peningkatan vocabulary atau pengucapan kosakata yang bagus itu nanti selain tadi apa sih membentuk kelompok? Paling hanya bentuk kelompok untuk sekarang. Ya. Dengan bentuk kelompok kecil Ibu akan melatih mereka untuk saling mengucapkan kosakata yang terkait salam, mengucapkan salam ya. Jadi itu beberapa yang ingin dikembangkan. Jadi saya mengapresiasi apa yang akan Ibu lakukan. Mungkin saya minta waktunya nanti kita bersama-sama kelas. Saya melakukan proses seperti
visi ini. Jadi ketika nanti ibu tidak perlu merasa canggung ketika akan ada saya dengan, tapi ibu melakukan seperti yang jadi saya harap proses ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk waktunya ibu. Nanti habis ini mungkin kita bisa langsung ya. Terima kasih bu. Izin. Good morning, Miss. Please don't please. Okay, before I start the lesson today, we are praying before the pray. Finish. Kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Andi Putra. Apa? Andri. Ya, Ibu. Andi. Hadir, Ibu. Apito. Hadir, Bu. Arya. Hadir, Bu. Delon. Hadir, Bu. Dola. Hadir, Bu. Eren. Hadir, Bu. Ipa. Hadir, Bu. Julia. Hadir, Bu. Christian. Manci Roman. Hadir, Bu. Mia. Hadir, Miss. Reski. Hadir, Miss. Risma. Hadir, Miss. Pati. Siap, hadir, Miss. Kristina. Hadir, Miss. Widya. Hadir, Yogi. siap, hadir, Miss. Slamet. Siap hadir Miss. Pertemuan ketiga. Ya. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas materi baru dalam pembahasannya nanti. Untuk materinya, kita akan belajar tentang greeting. Ada yang sudah tahu greeting? Ya. What is greeting? Apa itu greeting? Ucapan? Greeting. Ucapan? Salam. Apa tadi ucapan salam dalam bahasa Inggris? Ada yang sudah tahu? Yang pertama ada good morning. Apa itu good morning? Selamat pagi. Selamat pagi. Yang lainnya selain dari good morning, ucapan salam biasanya kalian undangan. Lalu apa lagi? Good Ya, good night. Apa lagi? Sudah betul, sudah. Sudah apa lagi? Sebelum kita masuk jauh ke materi, ya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar greeting? Supaya kalian semua tahu apa-apa saja ucapan salam, yang tentunya ucapan salam dalam bahasa Inggris yang biasa disebut dengan greeting. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, selain dari tujuan pembelajaran, saya akan juga menyampaikan apa namanya pengembangan yang perlu kalian capai setelah kalian belajar tentang greeting ini. Setelah kalian tahu apa-apa saja proses atau ucapan salam dalam bahasa Inggris itu seperti apa,
apa saja. Pengembangannya itu kalian supaya kalian tahu bagaimana cara mengucapkan, bagaimana cara mempraktekkan ucapan salam ini, yang ucapan salam dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya ketika kalian bertemu guru, misalnya guru bahasa Inggris, kalian ucapan salamnya bagaimana gitu ya. Itu pengembangan yang akan kita capai. Lalu yang ketiga itu strategi. Strategi yang akan kita pakai dalam belajar bahasa Inggris itu dengan cara membuat kelompok, ya. Nanti kelompoknya dibuat dibagi, misalnya dalam satu kelompok itu ada 2 orang atau 3 orang. Nanti kalian akan buat kelompok yang di dalam dialog tersebut, ya, buat dialog dalam dialog tersebut berisi tentang ucapan salam dalam bahasa Inggris, ya. Misalnya, contohnya, siapa ini ya? Andri ya. Andri misalnya bertemu dengan Delon. Mau ucapan salam nih. Kalau biasa dalam bahasa Indonesia, halo Delon, selamat pagi gitu kan. Tapi ini dalam bahasa Inggris, kalau misalnya si Andri bilangnya selamat pagi Delon, itu bagaimana pengucapannya? Kecuali gimana? Selamat pagi Delon gitu. Good morning Delon gitu kan. Atau hello Delon, hello itu termasuk dengan greeting ya, ucapan salam, greeting juga, cuman itu bahasa gaulnya gitu ya. Cuman kalau bakunya ada good morning, good afternoon, good evening, dan good night gitu. Nah nanti saya akan bagi menjadi berapa kelompok ya? Ini berapa ini? 19. Jadi ada satu kelompoknya 3 orang, yang lainnya 2 orang. Dengan teman sebangkunya saja, ya. Berarti Andri dengan Delon dan yang sebelah sana juga seperti itu. Bagi kelompoknya ya. Caranya yang pertama kalian buat dialog. Dialognya itu yang pasti dalam bahasa Inggris ya, yang membuat tentang greeting, ya. Misalnya saya kasih contoh Andri sama Delon, Bu. Satu buku saja. Yang kedua itu ada Delon. Misalnya Delon itu bertemu Andrinya di depan kantor kan, pertama kali bertemunya. Si Andri menyapa Delon, misalnya morning Andri gitu kan? Ya. Kalau misalnya mau ditambah dialognya, boleh. Tapi kalau misalnya mau hanya 2 ini saja, tidak apa-apa. Bisa kan? Nah, coba dibuat sudah. Dialognya ada 3 orang. Berarti yang berdialog ada 3 orang. Yang berbicara 3 orang. Yang pertama ada Tati. Ini siapa? Yogi kan? Nah, misalnya Yogi mengucapkan selamat paginya ke Tati, coba gimana? Tati jawabnya gimana? Nah,
Selamat siang Bu Irin. Ya, jadi setelah proses supervisi tadi yang kita lakukan di kelas sudah berjalan dengan sangat bagus. Apa yang Ibu lakukan tadi sudah tapi di sini saya ada beberapa catatan yang mungkin akan saya sampaikan untuk Bu Irin. Mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi nanti untuk ini untuk pembelajaran ke depan. Jadi di awal untuk kegiatan awal tuh sudah ada kegiatan doa, mungkin penyampaian tujuan, salam, resepsi tadi sudah nampak, sudah kelihatan semua. Mungkin yang masih kurang tuh hanya untuk menanyakan kabar dari anak-anak, mungkin itu yang mungkin harus ada. Terus kalau mungkin untuk kegiatan stretchingnya mungkin ada selingan tuh bisa ditambahkan nanti. Untuk proses kegiatan inti dari pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik, di mana jelas tadi sesuai dengan yang Ibu sampaikan untuk pengembangan ucapan salam dalam hal ini pengusahaan kosakata itu sudah nampak, di mana Ibu memberikan beberapa contoh, terus Ibu membuat pembagian kelompok, ini kelompok nampak tadi semua sudah nampak. Terus Ibu membimbing anak-anak tadi saat mengerjakan sampai dengan proses presentasi dan evaluasi akhirnya sudah berjalan dengan baik. Di kegiatan akhirnya pun sudah bagus, Ibu sudah memberikan rangkuman, terus meminta mereka untuk membantu Ibu memberikan rangkuman pembelajaran. Semua sudah berjalan dengan baik. Mungkin dari kegiatan tadi itu untuk proses pembelajaran cukup bagus, mungkin hanya ada beberapa hal teknis yang mungkin perlu ditingkatkan. Nah, jadi untuk itu saya mau mungkin dari resepsi dan pendapat Ibu, kira-kira hasil yang sudah Ibu capai mungkin rentang nilai dari 1 sampai 10 untuk kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu terapkan untuk mencapai tujuan yang Ibu buat tadi itu kira-kira di angka berapa? Kalau tentang nilai mungkin 5. 5 karena belum semuanya murid yang bisa mengerti. Begitu memahami ya. Jadi dari rencana yang tentang itu mungkin berarti masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki kan Ibu. Untuk itu mungkin apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu buat untuk mengkatrol nilai tadi yang mungkin masih tadi kata Ibu 5 tadi mungkin bisa dinaikkan 7, 8, 9 atau mungkin angka 10, mungkin apa yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak Ibu? Tadi kan sudah dijelaskan materinya, terus sudah diberikan contoh, lalu ada pembagian kelompok, tentunya mereka sudah melakukan percakapan atau dialog. Mungkin kalau hanya sebatas seperti itu mereka kurang memahami materinya. Untuk tidak lanjut ke depannya, nanti saya akan buat permainan. Iya, permainan. Itu gunanya untuk biar mereka lebih mudah mengingat. Misal permainannya bentuknya bentuk kuis. Iya, yang tadinya terkait dengan greeting. Nah, kuisnya itu juga di dalam bentuk kelompok. Masih dalam bentuk kelompok. Nanti siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan gitu kan terkait itu. Tapi harus giliran, bukan hanya satu orang saja dalam satu kelompok itu yang menjawab. Nanti harus giliran. Itu rencana tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan kemampuan vocabulary atau penguasaan kosakata dalam terkait pengucapan salam ya. Itu sangat luar biasa Bu. Saya apresiasi langkah yang akan Ibu lakukan untuk rencana tindak lanjut. Jadi itu tadi mungkin untuk Ibu mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu kembangkan lagi, terutama untuk Ibu mungkin apa rencana tindak lanjut Ibu untuk lebih
dalam hal ini dalam proses pembelajaran Ibu untuk pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depan, mungkin apa hal tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan? Ini untuk diri saya Ya, sendiri untuk gitu. Ibu. Yang pertama tentunya saya ingin mengikuti kayak seminar-seminar gitu lewat komunitas Merdeka Belajar, contohnya kayak MGMP bahasa bahasa Inggris ya. Itu sih biar nanti saya bisa lebih meningkatkan cara ngajar saya ke siswa itu bagaimana. Jadi nanti Ibu akan berusaha mengikuti komunitas pelajar atau MGMP, jadi pengalaman atau materi yang Ibu dapat di tempat itu bisa Ibu bawa ke sekolah, di kelas untuk demi peningkatan belajar anak-anak kita ya. Jadi itu rencana tindak lanjut yang saya rasa sudah cukup baik bagi untuk siswa, untuk diri Ibu sendiri. Mungkin saya rasa ini sudah luar biasa Bu, mungkin dari hal itu bisa dijadikan acuan untuk mencapai apa yang ingin, terutama untuk anak-anak kita, terutama kemampuan mereka lah. Mungkin hanya itu yang ingin saya berikan masukan saran setelah kita observasi, mungkin hanya itu saja yang dapat kita diskusikan. Mungkin untuk ke depan, mungkin sebelum apa rencana tindak lanjut yang paling dekat lah yang ingin Ibu lakukan untuk kegiatan ini, terutama tentang vocabulary tadi di luar kelas, yang paling dekat mungkin di apa yang ingin sampaikan. Mungkin anak-anak mungkin mencari kamus kah atau apa? Biasanya sih disuruh menghafal dulu, menghafal terlebih dahulu kosakata yang terkait dengan materi yang disampaikan. Setelah itu baru masuk materi, seluruh proses pembelajaran. Jadi itu aktivitas pengembangan yang dalam untuk waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan, ya selain yang tadi sudah sampaikan di awal tadi tentang permainan. Jadi mungkin itu saja Ibu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga semakin semangat lagi, terutama dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat Ibu ya untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih Bu Hirin. Selamat siang Bu.